Sebelumnya saya kasih komentar di awal. Murid-murid saya semua diharapkan tidak terwarnai dengan gebiarnya pendidikan modern yang akan mengalahkan pendidikan para ulama, karena memang visinya Al-Hakam itu mengkader generasi ulama. Artinya mengkader generasi ulama bukan jadi ulama semua, bukan, tapi minimal punya cinta kepada ulama dan mengikuti jejaknya ulama walau kecil yang dia ikuti. Kenapa saya buka kitab ini? Karena diharapkan kalaupun kita sudah seperti ini adanya, tapi kita bakal punya anak ke depan, dan kita harus mewariskan ke anak kita seperti apa mencari ilmu itu, seperti apa caranya menjadikan anak kita itu orang yang demen agama. Ini yang paling penting. Kalau kita membahasanya udah hancur semua, ini orang hancur semua. Tapi kan minimal punya harapan ke depan anak kita harus lebih baik dari kita. Amin ya Rabbal. Inilah harapan saya kenapa saya buat kitab ini, karena perlu tahu kenapa saya keluar dari jalur sekolah formal, kemudian saya lebih membangun diri saya sendiri. Karena pengalaman saya kuliah, pengalaman saya meneliti pendidikan di berbagai negara, Indonesia termasuk negara yang paling low di bidang pendidikan. Beasiswa Timur Tengah untuk Indonesia 0, sekian persen. Kalah dengan Singapura 90%. Malaysia itu 80%. Kita 0, boro-boro 10, 0. Kenapa? Karena SOP pelaksanaan pendidikan itu tidak mengikuti jejak ulama. Ini masalah. Makanya pantas kalau Rasul Ridho pernah mengatakan, aku menemukan Islam di barat, tapi aku tidak menemukan Islam di timur. Jadi agama itu bukan simbol. Agama itu bukan sekedar lembaga, bukan, tapi mewariskan ilmunya ulama dari semenjak Rasulullah sampai kepada kita. Ini yang dipertahankan negara-negara barat yang sekarang berhasil mendapatkan predikat terbaik pendidikannya. Seperti pendidikan tertua sekarang Maroko. Maroko itu menerima beasiswa. Penerima beasiswa harus hafal 30 juz terus bisa baca kitab Alfiyah. Nah, ini kemudian yang menjadikan Maroko itu saringannya sangat ketat. Dan Indonesia ketika muncul tahfidz, yang ada tahfidz doang, kita enggak. Hingga akhirnya mandul, belajar Timur Tengah nggak bisa juga. Gitu. Sedangkan ulama-ulama kita seperti Syekh Hasyim Asy'ari mau nggak mau juga pergi ke Timur Tengah. Makanya kemudian kenapa kayak Ploso, Lirboyo, Kediri itu sekarang lagi berkembang tahfidz plus kitabnya di marketing. Itu karena memang tuntutan dunia internasional. Kenapa mereka seperti itu? Saya pernah main ke Singapura itu. SOP pendidikan, standar operasional prosedur pendidikannya habis. Kitabnya ulama dia munculin. Kalau Indonesia kan kalau ikut ulama kan bid'ah. Nah, makanya kemudian pembid'ahan yang ada di Indonesia itu ada produk barat untuk menghancurkan Indonesia. Gitu loh, itu hasil seminar internasional seperti itu kesimpulannya. Kalau seandainya mereka bukan produk barat, mereka tidak akan benci ulama. Gitu loh, makanya kenapa Al-Hakam itu mengkader generasi ulama, karena saya ingin membentengi gerakan Wahabi sebenarnya saat itu. Makanya muncul adanya Marawis, Abdul Marhaban dan lain-lain, itu kan termasuk sesuatu yang mengkanter mereka. Dan termasuk saya orang yang sangat berani ketika ceramah di Tegrin, Giri Loka, Nusa Loka, Puspita Loka, itu kan komplek-komplek besar. Tapi saya munculkan kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mereka nggak protes kalau seandainya kita menyampaikannya tepat.
generasi kitanya tidak muncul orang-orang yang memahami kitabnya ulama, sehingga seolah-olah mereka tidak dekat dengan ulama. Itu orang-orang Teguin ketika saya ceramah, mereka cium tangan biasa, walaupun mereka sudah membid'ahkan cium tangan. Mereka teringat dengan ulama-ulama dulu, gitu. Artinya kita sebagai generasi muda saat ini harus mampu menjadi jembatan antara generasi yang akan datang dengan generasi tua. Siapa itu generasi tua? Para ulama sholihin. Nah, makanya nanti kalaupun kita tidak memaknai kitab secara komplit, ambil kesimpulan-kesimpulannya, keyword-keywordnya aja, kata kuncinya. Oh, ternyata ilmu itu seperti ini toh. Cara mewariskan ilmu pada anak kita tuh ini loh. Artinya jangan terjebak dengan simbol, tapi intinya aja. Syukur-syukur yang bisa jago baca kitabnya, ya lanjutkan dengan kitabnya. Artinya sadar dengan kapasitas, jangan minder dengan keadaan, yang penting cari kesimpulannya. Gitu tadi. Saya nggak maksa Dede yang lagi nyari makanan burung kemudian disuruh baca kitab, enggak juga. Tapi tidak mudah kemungkinan nanti kesimpulan itu bisa nyampe ke anak kita, gitu. Harapan saya anak, karena dulu mimpi saya itu Jombang itu akan berubah menjadi kota santri. Dulu mimpi saya itu, yang sampai sekarang masih makanya dalam proses ya, termasuk kalian semua saya kumpulkan itu. Mudah-mudahan kalaupun saat ini saya usia 50, meninggal pada usia 60, ada sesuatu yang saya sampaikan, inti pendidikan agama di kampung kita ini loh. Itu maksud saya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi tahirin ajma'ina, amma ba'du. Alhamdulillah, bermula segala puji lillahi, yaitu bagi Allah Rabbil Alamina, Tuhan semesta alam. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kesimpulannya itu. Wassalatu, bermula rahmat Allah. Sholawat itu rahmat. Wassalatu, bermula rahmat Allah. Wassalamuhu, dan salamnya Allah, ala sayyidina, yaitu semoga, itu jumlah du'a'iyah, yaitu semoga dilimpahkan kepada pemimpin kita. Sayyid artinya pemimpin. Ala sayyidina, yaitu semoga dilimpahkan kepada pemimpin kita, Muhammadin, Nabi Muhammad, asyrafil mursalina, utusan yang paling mulia. Asyrafil mursalina, utusan yang paling mulia. Wa khatamin nabiyyina, dan seorang penutup para nabi. Wa khatamin nabiyyina, dan seorang penutup para nabi, wa ala alihi, dan kepada keluarganya dalam kurung Nabi Muhammad. Keluarga Nabi Muhammad di situ maksudnya at-tayyibina, yang suci-suci, atau yang baik-baik, boleh diartikan biar gak bentrok sama yang kalimat selanjutnya. Wa ashabihi, dan para sahabatnya Nabi Muhammad. Wa ashabihi, dan para sahabatnya Nabi Muhammad. At-tahirina, yang suci-suci. At-tahirina, yang suci-suci. Ajma'ina, semuanya. Ajma'ina, semuanya. Amma ba'du, adapun setelah basmalah, hamdalah, dan sholawat.
Faqad ruwiya an Aisyah, faqad ruwiya maka benar-benar diriwayatkan an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu an. Di situ an Aisyahnya jadi naibul fa'il. Faqad ruwiya maka benar-benar diriwayatkan siapa an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dia Rasul bersabda. Nah, mulai masuk nih. Hakul waladi bermula hak seorang anak. Hakul waladi bermula hak seorang anak ala walidihi atas bapaknya. Maksudnya yang menjadi tanggung jawab pendidikan anak bapak tuan ibu. Apa yang menjadi hak anak dari orang tua? Satu, ayyuhassina, agar dia memperbagus. Orang tua memperbagus ismahu, nama anak. Bagaimana anak yang namanya bagus itu? Satu, tafa'ulan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa cari nama yang sama dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ada hadisnya. Ketika orang tua habis lahir seorang anak, anaknya dinamakan dengan nama Nabi Muhammad, maka orang tua dan anaknya haram masuk neraka. Luar biasa itu. Kenapa? Karena Allah suka banget sama Nabi. Sampai-sampai namanya yang bernama Nabi Muhammad dilarang masuk neraka. Karena Allah sangat memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini namanya tafa'ulan. Contoh, tafa'ulan pada pengarang kitab. Ini namanya punya mahabbah. Gitu. Itu dengan nama yang baik. Nah, nanti ketika kita punya anak, kasih nama anak yang nilainya tinggi. Kalau enggak nilainya tinggi, nilai yang paling rendah. Dulu Kiai Syadat kalau sama saya itu kalau kasih nama, kasih nama yang tinggi. Lihat konsepnya abajadun hawazun itu. 1, 2, 3 itu. Misalkan rok nilainya 200. Ya. Makanya lihat usaha-usaha, kalau ngasih nama perusahaan jangan nilai rendah, kalah saing dia dari segi brand nama. Gitu. Masuk Al-Hakam rendah itu. Ya, nama Al-Hakam itu rendah banget. Makanya kenapa saya mengambil nama rendah banget? Biarkan Al-Hakam terinjak-injak di dunia, asal naik di akhirat. Apa maksudnya? Gitu. Kayak Al-Azhar gede tuh ada rohnya. Ya, lihat nama-nama yang nilainya gede, naik dia. Jadi kalau pengen tahu ayyuhassina ismahu, cari nabi-nabi yang nilainya tinggi. Lihat jabatannya punya apa dia. Jadi kalau ngasih nama anak jangan sembarangan. Jangan cemplung, pengki, pecok. Hanya dipikirkan nilai. Jedot itu jedot si Dedek. Kenapa itu? Nah itu namanya ayyuhassina ismahu. Versi saya ketika belajar falak asma seperti itu. Makanya anak saya semua nama-nama gede semua. Kalau mau kecilin sekalian, biar dekat sama Allah. Gitu tuh. Jadi anak yang namanya kecil biasanya lebih siap berkorban untuk sesamanya. Gitu. Makanya dilihat Nabi Adam nilainya berapa. Kalau di falak asma itu Nabi Adam nilainya berapa, ketemunya sama Ibu Hawa nilainya berapa. Kenapa Ibu Hawa kok banyak menggelincirkan Nabi Adam? Oh ternyata hitungannya sekian. Kenapa Nabi Ibrahim punya bini 2? Jadi kalau punya bini 2, ikuti nama Nabi Ibrahim plus istrinya Siti Saroh sama Siti Hajar. Pengen tahu di Saroh nilainya berapa, Hajar nilainya berapa. Kalau seandainya kita mau punya bini lagi, berarti hitung nih, nyambang pengen di situ. Kalau
jangan. Jangan. Sapu nyangkut pala. Itu guyonnya itu. Dan memang di Malak Asmanya seperti itu. Nah itu artinya ayu hasina ismahu itu diantaranya adalah dengan cara tafaulan, mengambil nama para ulama atau mengambil nama dari kakek. Itu termasuk paling baik itu, karena kalau seandainya kita punya nama nih, punya anak, kasih hak orang tua untuk kasih nama. Itu termasuk diantara cara memberikan nama anak terbaik. Jangan egois. Mentang-mentang kita pinter, orang tua kita bodoh, udah namanya ini baik, orang tua mah gak ngerti apa-apa, itu salah besar. Gitu. Kasih orang tua untuk memberikan nama. Gitu. Saya termasuk 10 kiai memberikan nama Faiz. Gitu loh. Nah, Ki Fuad Hasyim, Ki Ihsan Mansur kasih nama Ahmadnya. Karena bapak saya saat saya lahir jadi dewan hakim, dewan juri Musabaqah, maka kemudian di belakangnya dikasih Al-Hakam. Gitu doang. Karena pengambilan nama Faiz dari kiai saya dulu. Artinya kenapa? Karena saya yakin ulama-ulama yang mendidik saya itu orang-orang yang tulus kepada Allah SWT. Gitu. Yang selanjutnya, wa yuhsina mardi'ahu. Itu ada an di depan. Wa yuhsina atau wa yuhassina dan dia walid memperbagus mardi'ahu atau murdi'ahu, perempuan yang menyusui. Hati-hati di sini. Ketika istri kita menyusui anak kita, itu sebenarnya adalah kita dibantu sama istri kita. Murdiahu atau mardiah. Ya. Memperbagus. Kenapa masalahnya? Yang bahaya, ini bahaya nih, biar kalian tahu. Istri kita sakit karena perlakuan kita. Hati-hati, anak gak ada yang beres. Gitu ya. Lihat ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Dalam tafsir Imam Ar-Razi dikatakan, tahukah kamu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Siapa anak yatim itu? Ar-Razi mengatakan anak yatim yang pertama adalah istri kita. Makanya biasanya anak misalkan suruh maju ke depan gak berani. Itu karena kitanya tidak pernah mengerti perasaan istri kita. Ketika kita banyak mewarnai istri kita, rasanya dia tahu, kita ikuti rasa dia. Jangan egois dengan rasa kita. Kita ikuti rasa istri kita, bimbing pelan-pelan menuju Allah. Kita ngakunya ngerti agama, sama istri maksa, salah besar. Kenapa? Lihat anaknya, korban itu. Saya dulu banyak meneliti anak-anak Al-Azhar itu yang di sekolahnya cengeng, doyan nangis. Saya kejar ke rumahnya, saya ngobrol sama orang tuanya. Ibu waktu hamil anak ini boleh nangis ya? Papa tahu sih, nempel di anak. Gitu loh. Makanya kenapa di sini setelah nama diperbagus, anak nyusunya seperti apa? Darah dagingnya itu pasti dari ibunya. Ketika anak cerdas, ibunya cerdas. Kalau dulu bapak saya kalau nyari istri itu, lihat ibu dari mertua. Dia open nggak sama suaminya? Itu dulu yang dilihat. Yang dia sholatnya dulu, gampang sholatnya diberesinya. Tapi ketika watak sang istri sudah turun dari orang tuanya, dia sayang sama suaminya, sampai kapanpun tidak sayang sama dia. Nah sayangnya ibu kepada anak, bukan kepada kita sebagai suami, itu nempel di anak. Bagaimana kalau istri kita ngomel mulu? Ya sabar. Iya. Jangan garu-garu kepala sampai botak, bahaya. Lah ngeliat ini sama kemarin semua ya? Aduh, pelanggaran ini. Itu bukti yang nyata. Ini turunan. Makanya zaman dulu kalau orang nyusuin itu bayar. Ketika bayar itu ngapa kok bayar? Cari orang-orang bersih di kampung yang kehidupannya tidak banyak maksiat dia, dititip ke dia untuk disusui. Karena darahnya akan mengalir begitu. Makanya Nabi Muhammad kenapa disusui sama Kalimatus Sa'diyah? Dia orang kampung yang siap berjuang untuk anak yatim. Pantas Rasulullahnya hebat. Gitu loh.
Makanya kalau dulu bayar nyusuin itu. Nah makanya kenapa tadi saya lebih mengikuti perasaan perempuan? Karena bagaimanapun juga istri kita sampai hancur berantakan badannya karena membela suaminya. Karena yang harus nyusui laki, yang ngandung harus laki sebenarnya, gitu loh. Tapi istri kita bercoba untuk ngandung, nyusui anaknya, tidur, mohon maaf. Pertama kali tempat tidur kita adalah gendongan ibu kita, ya kan? Kemudian kendaraan yang pertama kali kita naiki, tangannya ibu kita. Punggung ibu kita menjadi kendaraan kita pertama. Andaikan ibu kita nggak ikhlas ngomongin kita, berat ke depannya kehidupan kita. Makanya jangan sekali-kali kemudian menyakiti hati sang ibu. Kenapa? Karena pengorbanan terbesar dari anak adalah pengorbanan dari orang tuanya, terutama adalah ibunya. Makanya kemudian al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Karena memang dari bayangkan ngandung berapa terus sampai dia digendong-gendong. Mohon maaf, seorang ibu berani begadang malam karena anaknya biar pulas tidur dia. Coba kalau kita sudah jadi gede, orang tua sudah tua, mohon maaf, ibu ngayap biar kita tidur. Ketika orang tua sudah rentah, apa yang terjadi? Kebalikan kita. Kita enak-enak tidur, orang tua puyeng. Makanya kata Imam Al-Ghazali, tahukah kalian anak durhaka? Anak durhaka itu ketika yang tidak enak diceritakan seorang ibu, durhaka namanya. Kita lagi pahit nih, jangan cerita sama orang tua. Termasuk kita pahit, jangan cerita sama istri. Istri tahu yang enak-enak aja. Kenapa? Biar dia stabil emosinya. Emosi istri stabil, anak stabil. Kenapa? Karena darah daging anak kita dari istri kita. Makanya anak yang cerdas lihat ibunya, bukan bapaknya, bukan. Saya baru tahu ketika saya sudah punya anak 5. Oh ternyata benar, ketika anak pintar bukan saya yang pintar. Kita hanya menanamkan nur keilmuan saja. Makanya ruhaninya ruhani ayahnya, jasmani ibunya. Makanya kenapa di sini disebutkannya ibu mardiah dulu, susuan dulu, jasmani sifatnya. Gitu. Nah, kemudian baru tuh peran bapak di sini, wa yuhassina adabahu, wa yuhassina, dan dia bapak memperbagus adabahu, akhlaknya anak. Kalau akhlak berarti peran bapak, berarti fisik peran ibu. Cuman walaupun di sini disebutkan ibu dulu karena menyusui, tapi lihat hadis bawahnya. Yang paling berperan siapa itu? Wa an Ibnu Sirin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Sirin radhiyallahu an, qala, dia Ibnu Sirin berkata, kanu yata'allamunal huda, kanu mereka dahulu. Ini udah mulai masuk inti nih. Kanu mereka dahulu yata'allamuna, yaitu mereka mempelajari. Ini merekanya mereka sahabat nih. Dulu para sahabat katanya mempelajari apa? Al-huda, petunjuk. Ngerti petunjuk? Apa kita mendapat petunjuk nih? Ya Allah, aku mohon petunjukmu. Petunjuk itu apa? Apa petunjuk? Petunjuk itu bukan diartikan seperti tafsir Imam Marogi, kita pergi ke Ciputat lewat angkot D08 kemudian menuju ke Kampung Sawah belok kanan. Itu mengartikan petunjuk yang salah. Ingat-ingat nih. Petunjuk lihat buku tadi itu, wal hadyu yutlaqu ala tauhid wa taqdis. Contoh, ini petunjuk nih. Ketika kita berantem sama istri, kemudian di hati kita dikasih ilmu sama Allah, ya Allah, sejelek-jeleknya istriku, dialah yang telah mendampingiku untuk beribadah kepadamu.
lari kepada pengesaan Allah, itu hidayah namanya. Kenapa? Dan ayatnya dalam Al-Quran Allah katakan, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Semua yang terjadi pasti izin Allah. Sebelum ada langit bumi sudah ada catatan itu bakal terjadi di kehidupan kita. Makanya ayatnya, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang tidak percaya di hatinya, siapa yang tidak percaya yang terjadi itu izin Allah, maka dia tidak akan dapat petunjuk Allah. Paham maksudnya? Saya misalkan ngajak anak bodoh banget. Ketika saya tidak sadar itu adalah ujian Allah, walau pendidikan saya metodenya bagus kayak apa, ini bukan hidayah. Yang dimaksud hidayah adalah ketika kita mendidik anak kita belum bagus, kita ngomong sama Allah, ya Allah, tolong bimbing anak saya, tolong murid saya dibimbing ya Allah. Siapapun dia, dialah orang yang tercinta dari saya. Ini adalah ujianmu ya Allah. Kalau kau bisa bimbing dia ya Allah, aku sangat bersyukur kepadamu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi sadar yang terjadi izin. Kalau dari izin Allah gimana yang dilakukan? Doa. Apa maksudnya? Itu hidayah namanya. Nah makanya dihitung yatlaku ala tauhid wa taqdis. Jadi mensucikan Allah. Jadi hanya Allah yang mampu segalanya. Itu namanya hidayah. Nah, makanya lihat Mbah Hashim Asy'ari itu saat ngopenin santri, boro-boro mau minta sumbangan sama santri. Kalau malam hari Mbah Hashim itu nyari pakaian santri, dicuciin, ya, ketahuan sama santrinya, ditebut, nangis Hashim Asy'ari. Kalau kau melarang aku untuk mencuci bajumu, aku punya amal apa kepada Allah? Ketika dia mewariskan ilmu kepada anak, kepada istri, kepada orang-orang yang tercinta, ada nama Allah di hatinya, pastikan itu hidayah. Harus hati-hati nih. Anak gua kursusnya udah kemana-mana dia, bahasa Inggrisnya udah TOEFL-nya 500 dia. Kalaupun itu benar dia pinter bahasa Inggris, ini anak jauh dari hidayah Allah. Apa maksudnya? Alright? Artinya biar jangan nyasar pengetahuannya, sesuai dengan konsepnya hadisnya saja. Ya. Nah, lihat tuh. Kanu yata'allamuna al-huda, dulu para sahabat selalu belajar apa? Belajar hidayah. Kama yata'allamuna al-ilma, kama yata'allamuna sebagaimana mereka mempelajari, kama yata'allamuna sebagaimana mereka mempelajari al-ilma, ilmu. Jadi para sahabat itu belajar ilmu, yang didominasikan adalah belajar hidayah Allah. Itu loh. Paham dari sini ya? Hati-hati itu, jangan terjebak dengan dunia-dunia yang gak karu-karuan. Kasihan nanti anak kita gak kenal Allah dia. Ya, kalau anak kita gak kenal Allah, seberapa hebat pun kita mendidik anak kita pasti akan masukkan kita ke neraka. Karena ada hadisnya itu. Ketika kita masuk surga, kita ditarik sama anak kita. Ya Allah, aku gak rela orang tua ini masuk surga. Kata Allah, kenapa? Bukankah dia ngasih fasilitas sama kamu? Ya. Tapi fasilitas segitu banyaknya gak ada yang berharga ya Allah. Yang berharga di akhirat hanya Engkau. Makanya kenalkan hidayah kepada anak kita. Misalkan anak kita belum dapat pengetahuan bagus, sabar nak.
pasti akan membimbingmu. Di saat kamu mau berusaha, ada kalimat itu muncul ke Allahnya. Ya, kesombongan saya saat mendidik karena saya master linguistik. Makanya sombongnya saya, murid saya seburuk apapun dia, baca pokoknya bener dia. Karena itu hasil penelitian saya puluhan tahun. Tapi ketika saya sombong seperti itu, ini namanya bukan hidayah. Paham maksudnya? Artinya bisa saja santri saya walaupun belajar ngaji kayak apa tahu gak bener, bisa. Kenapa? Karena kesalahan saya tidak mampu mengantarkan anak saya dengan hidayah Allah. Gitu. Nah ini kita dengan isi pun seperti itu. Lihat Siti Asia itu, hebatnya Siti Asia. Ditarik sama Fir'aun, lagi ngejar-ngejar Nabi Musa itu kan. Yang keluar dari mulutnya Siti Asia, ya Allah, aku yakin Fir'aun narik-narik aku seperti ini, kau yang atur. Karena tadi yang semua yang terjadi izin Allah. Siti Asia tuh. Makanya Siti Asia dalam kitab-kitabnya para ulama tidak ada makian terhadap suaminya, padahal suaminya jahat luar biasa. Tapi yang keluar dari mulutnya Siti Asia, ya Allah, sebab kau izinkan aku ditarik sama suamiku, jadikan sebab ini menjadikan aku rumah di surgamu ya Allah. Tuh, cakep. Ini hidayah namanya. Pantas anaknya angkatnya Nabi Musa. Nabi Musa banyak diwarnai oleh Siti Asia. Makanya pantas dalam kitab berjanji, Siti Asia walaupun sudah meninggal, ruhaninya nungguin ibunya Nabi Muhammad saat melahirkan itu. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah wa akhadhahal makhadu wa waladathu sallallahu alaihi wasallam nurayyatala la usana sallallahu hadara ummahu kepada ibunya lailata maulidihi pada malam kelahirannya Nabi Muhammad. Siapa yang hadir? Siapa? Asia itu Siti Asia. Kenapa Siti Asia dihadirkan Allah untuk mendampingi ibunya baginda Rasul? Karena luar biasa yang terjadi walau pahit, ia tetap mentauhidkan Allah. Nah, orang-orang dulu, para nabi, para sahabat, tabi'in, menurut versinya Imam Ibnu Sirin, mereka ngejar ilmu itu yang dikejar seperti mereka ngejar hidayah Allah. Apa? Ngejar hidayah Allah sebagaimana ngejar ilmu. Kita nulis, kita mutola'ah, itu di mutola'ah hidayah itu. Hanya kalau bahasanya ayat kaki itu, letupan hatimu catat. Adakah letupan hati yang tidak ada Allah di hatimu? Ini namanya mempelajari hidayah seperti belajar ilmu. Kalau kita kan balik, dapat ilmu, maknain kitab, rajin, tapi kita tidak pernah mencatat letupan hati kita, cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu bertahan di sini, menyesal tua. Kenapa? Anakmu tidak akan bisa mengenal Allah. Banyak orang-orang yang anaknya ngelawan sama orang tua, kenapa? Orang tua tidak perkenalkan Allah kepada anaknya. Hati-hati itu. Ini prinsip dasar-dasar yang harus saya sampaikan kepada Anda semuanya. Karena apa? Karena saya sayang. Kalau saya nggak sayang, bodoh amat, mau ngerti Allah mau kagak, nggak ada urusan. Tapi saya nggak mau itu. Siapapun kalian, di dalam hati kalian pernah torehan ilmu masuk dari saya, dan itu akan ada pertanggungjawaban di akhirat nanti ketika saya sudah berpulang menghadap Allah SWT. Makanya tetap saya bimbing terus, walaupun sambil tadi bilang ambil kopi aja, jangan serius-serius banget. Kasihan kalau serius nanti malah makin botak, repot. Puas amat teman-teman. Guyon panjang umur. Nih kok jangan terlalu jujur, nggak boleh. Oke, itu hadis apa Ibnu Sirin ya. Makanya tadi yang mewariskan hidayah siapa berarti? Bapak. Ada tadi wayuksina adabahu ke situ. Oke, selanjutnya lihat. Wa anil Hasan al-Basri radhiyallahu anhu qala. Dari Hasan Basri radhiyallahu anhu qala.
Masya Allah. Hasan Basri itu seorang tabi'in tersoleh. Dia berkulit hitam karena dia itu mantan budak. Hasan Basri kelebihannya, ketika beliau sholat takbir, makmum gemeter ketika mendengarkan takbirnya Hasan Basri. Karena tauhidnya Hasan Basri tinggi banget. Hasan Basri pernah diceritakan sama Syekh Ahmad Ar-Rifai dalam kitabnya Halaf di Akhir Haqiqah itu. Ketika beliau diminta untuk ceramah, ceramahnya waktu itu yang diminta adalah memerdekakan budak. Syekh Hasan Basri gak mau berceramah. Diundang lagi gak datang, diundang lagi gak datang. Baru diundang yang ketiga baru datang. Begitu ceramah, benar. Orang-orang yang di masjid itu kemudian membebaskan budaknya. Sang budak yang dibebaskan negur Syekh Hasan Basri, kenapa baru sekarang datang? Kenapa? Saya sudah menderita dengan bos saya, kenapa baru datang? Apa kata Hasan Basri? Saat kamu minta saya ceramah itu, saya belum mempraktekkan membebaskan budak, makanya saya tidak berani bicara sebelum saya melaksanakan. Andaikan ulama kita seperti ini semua, ceramahnya didengarkan orang, gemetar semua orang. Kenapa ada orang yang sangat ditakuti dan disegani? Bukan karena galaknya, tapi sangat mendekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Hasan Basri termasuk orang yang, ini Hasan Basri itu, kalau ada orang yang menjelek-jelekan dia masak tuh. Kalau di Ahmad Arifai itu, dia masak, dikirimin makanan yang ngejelek-jelekin dia. Sehingga orang yang jelekin dia bingung, kenapa kau kirim makan ke kami wahai Tuan Syekh? Apa kata Syekh Hasan Basri? Ini tanda terima kasihku karena kau telah mentransfer kebaikanmu untukku. Orang yang dijelek-jelekin itu sama saja kebaikannya dikasihkan ke orang yang dijelekin. Gitu loh. Itu Syekh Hasan Basri, mohon maaf, ketika mendengar ada orang yang menjelek-jelekan dirinya, spontan masak. Sekarang pertanyaannya, sanggup gak kita kayak gitu? Sanggup gak? Mau bini baru meramal itu bagian, gua kasih, orang gua kasih. Baru bini, apalagi orang lain. Gitu kan? Masya Allah. Makanya di sini Hasan Basri dijadikan referensi sama Syekh Hasyim Asy'ari. Qala dia, Hasan Basri berkata, in kana rajulu, in kana jika ada siapa ar-rajulu seorang laki-laki, jika ada seorang laki-laki layak ruja, sungguh dia keluar, seorang laki-laki sungguh dia keluar, andaikan orang itu laki-laki, itu bahasanya kalau terjemah bebasnya, andaikan orang itu laki-laki, sungguh dia akan keluar fi adabi nafsihi, di dalam memberesi adabnya sendiri, di dalam memperbaiki adabnya sendiri. As-sinina bertahun-tahun, thummas-sinina kemudian bertahun-tahun. Belajar ilmu, baca kitab, 3 bulan saya sanggup mengajari kalian bisa baca kitab, tapi saya tidak sanggup memberesi kalian untuk beradab yang baik. Makanya kemudian kalau memang kita laki-laki, perjuangan kita adalah bagaimana memberesi adab. Makanya lihat adabnya makan, adabnya tidur, adabnya ke masjid, adabnya duduk, adab dan macam-macam. Makanya kalau zaman dulu orang ngaji itu nggak ngaji kitab, tapi ngeliatin guru tidurnya bagaimana. Oh begitu, ikut orang dulu. Zaman sekarang kalau kayak gitu acak-acak, apalagi gurunya Yai Soni, wah kacau. Kacau kalau bagi-bagi molor, malam begadang. Masya Allah. Nah, wa an Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu.
Wa an Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, dan dari Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini standarisasi adab nih. Tadi yang diajarkan kan adab, ya. Orang belajar adab ternyata bertahun-tahun tadi itu. Nah, bagaimana standarnya adab? Ingat-ingat itu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa ya Rasul al-mizanu, yaitu pertimbangan al-akbaru yang paling besar. Nanti pertimbangan. Mizan itu apa kira-kira? Takaran. Takaran. Apalagi? Ukuran. Ukuran. Tolak ukur. Cara ngukur kita akhlak adab kita benar apa enggak, takarannya Rasul, timbangannya Rasul, ukurannya Rasul, gitu. Semakin dia sama akhlaknya dengan Rasul, naik kewaliannya. Biar kamu tahu ini, kenapa Syekh Abdul Qadir dikatakan wali kutub, Qutbur Rabbani, Ghausus Somadani, ya, Ghausul A'zam beliau. Syekh Abdul Qadir dikatakan Ghausul A'zam, wali kutub, karena tidak ada sepak terjangnya selain sesuai dengan Rasulullah SAW. Syekh Abdul Qadir itu dikasih makanan yang Rasul nggak makan, nggak mau makan beliau. Beliau disodori tempat tidur yang Rasul tidak pernah tidur di tempat seperti itu. Syekh Abdul Qadir nggak mau. Lebih baik dia lapar daripada harus makan yang tidak pernah dimakan Rasulullah SAW. Coba sok kita berani kata gitu. Rasul makan korma, hormat ya Pak Ade. Ampun buka puasa. Kalau kita mau lontong gorengan itu Rasul nggak makan semua ini. Andai kan ada Syekh Abdul Qadir di sini nggak laku makanan. Iya memang gitu. Iya. Standarnya Rasulullah. Makanya ini pengalaman saya. Ini perlunya sanad. Jadi kalau nyari ilmu yang sanadnya nyampe ke Rasul. Kenapa? Contoh gini. Jangan berani-berani. Mohon maaf nih. Walaupun yang namanya tarawih ada yang 8, ada yang 20. Jangan kemudian toleransi yang 8 kemudian toleransi kita tidak nambah di rumah kita sisanya. Kenapa? Itu lihat hadis Nabi tarawih 8. Nggak mutawatir itu, hadis ahad itu. Hadis yang 20 mutawatir sanadnya sampai ke kita. Gitu loh. Kenapa saya katakan jangan berani-berani? Bandingkan kalian tarawih 8 dan 20. Nikmatan mana hatinya? Pengen banyak mikir apa tidak? Ya, tadi saya tinggal tuh witir, saya kabur, saya nambahin dulu. Kenapa? Gak enak Pak. Tadi itu. Jadi orang puasa itu akan menciptakan koneksi tanpa batas kepada Allah. Lagi ngomong seperti ini saya, kalau ada sombong tuh, ngomong hati saya, ngomong kamu. Kalau ada bohong, ngomong tuh hati saya, bohong kamu. Terus, itu namanya koneksi. Dikomentari hatinya karena merasa diawasi Allah. Ini akan dapat kalau kita melaksanakan full sunnah. Gitu loh. Pokoknya lihat kalau kita punya amalan, misalkan surat tasbih, dari mana syaratnya? Karena standarnya nyampe ke Rasul. Kita sholat hajat, bagaimana sanadnya? Awabin, bagaimana sanadnya? Dari buku mana kamu dapat? Ke atasnya nyampe ke Rasulullah. Makanya kalau baca kitab buat santri itu, dari Rasulullahnya apa? Coba ke Imam Ghazalinya seperti apa? Coba Syekh Qadirnya seperti apa? Coba Syekh Nawawinya seperti apa? Oh ada semua nih, saya kasih. Termasuk Taqihul Qaul Al-Hafiz. Anak-anak saya wajibin itu Taqihul Qaul. Itu karena saya dapat sanad jelas. Kenapa anak-anak nggak Jalalain?
Karena sangat saya jelas. Kenapa anak-anak ngaji Safinah? Karena saya jelas. Kenapa saya berani memunculkan Safinah? Karena saya akan bertanggung jawab dengan akhlaknya sang anak. Ketika saya wariskan keilmuan yang sangatnya nggak sampai ke Rasulullah, mohon maaf, kalau berbusa aja anak-anak, hatinya nggak hidup pada Allah. Itu bahayanya. Nah, termasuk kita, hati-hati itu, sholat kita, sholat hajat kita, mana dasarnya? Makanya kalau saya sudah ngasih jemaah, ini awabin kayak gini, ini kitabnya di kitab ini, di kitab ini, di kitab ini, di kitab ini. Sholat pun ketika orang tua menggada, ini syaratnya. Lalu saya kasih, itu semenjak saya tua. Ini karena pengalaman saya haji. Haji pertama saya pakai salat tepat, kemenang, mau manasik tepat gitu. Nangis susah banget di Arafah. Begitu saya dekat dengan Sayyid Alawi Al-Maliki, gurunya Muhammad bin Zubair, dikasih amalannya di Arafah baca ini. Cuman kata saat itu saya bawa travel orang, travel besar, dia kata dia dibawa ini juga, katanya gitu. Saya setuju itu, tapi tolong bawa tradisi travel. Ternyata saya nangis separuh, dulu sampai asar menangis, setelah asar saya nangis lagi. Begitu saya berangkat haji sendiri, haji gelandangan tahun 2017 tanpa travel itu, saya full niat, ya Allah, saya ingin menjalankan ilmunya Sayyid Alawi Al-Maliki. Jadi bayangkan sampai keluar Arafah maghrib saya nggak tuntas menangis. Hebat, luar biasa, masya Allah. Padahal namanya nangis itu sulit. Dari dulu, adzan dulu sampai maghrib saya berjalan keluar dari Arafah ke Muzdalifah, nangis tanpa berhenti. Dan itu tidak bisa diakal-akalin. Semakin mendekat kepada sunnah, semakin dekat dengan Rasulullah, maka hati kita makin renyah. Itulah hidayah. Maka tadi standarisasi hidayah, standarisasi adab adalah yang dekat dengan Rasulullah. Makanya tadi bahasanya anna Rasulullah SAW huwa al-mizanul akbar. Rasulullah adalah takaran yang paling besar. Makanya nanti orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sanad keilmuannya itu biasanya dijuluki dengan ulama yang warok. Bagaimana kalau ulama nggak warok? Nanti dibedah di sini semua. Ciri-ciri ulama warok seperti apa? Guru-guru kita yang nggak warok seperti apa? Kita nggak warok seperti apa? Bahayanya apa? Ciri-cirinya apa? Ada semua di sini, masya Allah. Makanya saya bilang, Haji, saya bukain kitabnya. Saya sekedar menghantarkan saja, minimal tahu. Yang ngertinya kan kitab-kitab begini kan susah bacanya. Ini kan bambu-rubu ini. Bambu-rubu. Gimana bacanya orang bisa? Maksudnya kemana? Ya kan? Karena kemudian saya berinisiatif. Ini juga lagi saya lagi saya scanning untuk muncul di YouTube. Artinya saya sekarang YouTube itu sekedar track kitab bacain. Ternyata banyak yang suka karena tadi saya kembali kepada misi awal, bagaimana menjembatani orang awam dengan para ulama, gitu loh. Oke, wa alaihi itu, wa alaihi dan atasnya dalam urung Nabi tu'radu disampaikan apa al asya'u segala hal itu harus disampaikan kepada Rasul. Makannya Rasul seperti apa, tidurnya Rasul seperti apa, ya. Ala khuluqihi, atas akhlaknya Rasul. Wasiratihi, dan riwayat hidup Rasul. Bagaimana kalau akhlaknya belum bisa? Udah riwayatnya aja dulu. Makanya lihat di kitab Fathul Mu'in itu yang Eko baca itu. Sesuatu yang wajib diberikan kepada anak. Jangan ngajarin sholat dulu, salah. Jangan ngajarin wudhu dulu, salah. Ketika dia baru belajar ngomong, ajarin sholawat. Baru ajarkan akhlak Rasul dulu. Gini loh Rasulullah itu. Makanya dulu saya sempat bikin nyanyian sejarah itu, Nabi kita Muhammad dialah Rasulullah, utusan Allah
untuk seluruh alam. Dia nabi terakhir dan imam para utusan. Dia yang membawa agama Islam, agama Islam. Terus semua itu saya bikin lagian kira-kira anak sambil nyanyi apal sejarah. Kenapa? Karena ternyata dalam versinya pengarang kitab Fathul Mu'in, sesuatu yang pertama kali wajib diajarkan kepada anak sejarah Rasulullah SAW. Artinya biar dia kenal Rasulullah SAW. Gitu loh. Makanya anak-anak TPA, ya anak TK yang belum bisa baca, nggak tahu kalau santri dablok baca dulu atau kenal Rasul dulu. Gitu. Nah, harusnya kan kenal Rasul dulu. Karena kita ketika kenal pasti akan mengkaitkan kehidupan kita dengan Rasul. Oh, kalau kita nggak kenal Rasul, mau ngaitin dengan siapa? Makanya kalau zaman dulu tuh anak-anak kecil ajak hadroah, sholawatan, itu yang paling penting sebenarnya. Gitu loh. Wahadahu, dan petunjuk Nabi. Fama, maka bermula sesuatu, wafaqoha, yang dia menyesuaikan asya ala khuluqihi wa siratihi wa hadahu, fahuwa, maka bermula ma'al haqqu, yaitu benar. Paham gak maksudnya itu? Maka sesuatu yang cocok dengan Nabi benar. Begitu kira-kira. Walaupun ya mohon maaf, kita sama Nabi pasti akan beda. Nabi mah sholat tahajudnya setengah malam, yang dibaca Al-Baqarah, Ali Imran. Kalau model santri dablok, mending alif kelas mah Allahu Akbar, alif lam mim, Allah lebih parah. Alif lam ra, Allahu Akbar, ditanyain kan itu ayat Quran. Iya sih, pinter juga loh, gitu kan ya. Tapi walaupun seperti itu, ingat-ingat nanti ketika mewariskan sunnah kepada anak kita, jangan disamakan dengan kita. Saya dulu diomelin Abu Mufasir, sama murid kamu janganlah kau samakan dirimu dengan dia. Kenapa saya dulu galak banget? Saya perih, dia harus perih. Saya nggak tidur malam, jangan tidur malam-malam. Karena kiai saya dulu begitu. Kalau saya udah tidur malam, siram, dibilangin jangan tidur, begitu. Lama-lama aku pasti kasih nasihat. Sesuatu yang diberikan kepada muridmu itu minimal yang pernah kau laksanakan, tapi jangan sekali-kali idealmu dengan muridmu sama dengan dirimu. Saya mengajar Al-Hakam, seperak pun belum pernah dihonor sama Al-Hakam. Saya terapkan murid saya, dibentak sama Abah, jangan, biarkan mereka dibawa. Itu maksudnya ketika mengikuti sunnah itu, jangan disamakan kita dengan anak kita, biarkan dia berproses untuk mengenal Allahnya, ketemu Allahnya, nanti juga hasil bayarannya dibagikan pada miskin lagi. Begitu loh kira-kira. Itu namanya menyesuaikan dengan Rasul, tapi tidak saklek seperti Rasulullah. Karena kata Rasul, idza amartukum bi syai' fa'alu mastata'tum. Ingat-ingat ini. Ketika kamu nanti berdakwah, pegang hadis ini. Apabila aku perintahkan sesuatu kepadamu, laksanakan yang kamu mampu. Orang-orang dulu Rawalele itu kalau nisfu Sya'ban yasinan, saya ikutin yasinan. Lama saya bimbing, mulai malam ini yuk kita sholat 2 rakaat. Belajar 2 rakaat nisfu Sya'ban, karena hadisnya nisfu Sya'ban sholat. Tapi saya nggak ngarang dulu masyarakat sholat yasinan, enggak. Minimal ada kebaikan yang dia baca saat nisfu Sya'ban, gitu kan? Jadi nggak boleh rendah dulu. Kalau berdakwah itu, kalau kita berdakwah langsung mengacir gitu, wah saat tidak mau bubar semua. Ya enggak?
Itu saya dulu zaman jadi Rawalele itu kan gabungin majlis tuh ngopi dari rumah ke rumah. Saya ajak dia ngobrol lama. Kalau zaman dulu orang ketemu saya pada kabur, kenapa? Kalau ustaz zaman dulu minta lauk ke jemaah. Kenapa saya kerja di Al-Azhar? Padahal saya bersikeras saya nggak mau kerja. Karena zaman dulu orang kalau ustaz nggak punya pekerjaan dijauhin masyarakat karena takut dipindah. Makanya kenapa saya tidak pernah minta pada jamaah? Bahkan saya larang mereka untuk minta ke jamaah. Karena saya tidak mau lantaran seperak dua perak kemudian mereka tidak masuk dakwah. Ngerti nggak ya? Nah, kenapa saya melakukan itu? Termasuk kenapa saya dangdutan dan lain-lain itu? Karena saya ingin mengajarkan agama yang mudah-mudah saja. Untuk mereka yang mungkin belum kenal agama, yang pengennya hura-hura, saya ajarkan ulama hura-hura. Sholawat pun dengan hura-hura dapat pahala kok. Kenapa tidak? Gitu. Artinya jangan berbicara agama dengan anak kita terlampau keras, terlampau saklek. Maka mereka nanti akan mewariskan sifat kerasnya. Gitu. Selanjutnya, wa ma khalafaha. Nah, wa ma khalafaha fa huwa al-batilu. Wa ma bermula sesuatu khalafaha yang dia menyalahi asya ala khuluqihi wa siratihi wa hadah, bahwa maka bermula al-batilu, yaitu batil. Artinya yang bertolak belakang dengan petunjuk Nabi, yang bertolak belakang dengan sirah Nabi, yang bertolak belakang dengan akhlak Nabi, itu pasti batil, itu pasti rusak. Yang sesuai dengan Nabi itu yang benar. Ya, cuma nanti ingat-ingat pahami hadis ini tadi yang saya sampaikan semampunya saja, jangan dipaksa. Nabi pun seperti itu. Lihat surah Al-Muzammil itu, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu. Nabi Muhammad sholatnya separuh malam, berarti jam 12 sampai subuh. Lihat ayat terakhir surah Al-Muzammil, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa qa'ibatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an lam tusuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal qur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus salata wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa 'azama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ayat 20 surah Al-Muzammil itu rukhsah, berarti rukhsah. Nabi sholat tahajudnya setengah malam, umatnya yang penting dapat 2 rakaat itu cakep banget begitu. Walaupun bacanya alif lam mim Allahu akbar, alif lam ra Allahu akbar, nggak ada masalah. Karena ayat 20 tadi itu yang membackup kita sholatnya terawihnya. Makanya saya nggak suka tuh ada orang terawih tentang hafid Quran, dia baca lama 1 juz. Siapanya paling benar? Ikuti gaya masyarakat yang gelisah kalau sholat lama, cepetin sholatnya. Itu namanya orang yang kenal hadis Nabi. Gitu loh. Kenapa? Islam itu agama rahmat, bukan agama paksaan. La ikraha. Tapi ketika kita punya murid sudah pengen dekat sama Allah, dampingi dia untuk qiyamul lail setengah malam. Begitu pernah jadi guru itu. Gitu mah, nggak ketahuan sambil dah kalau gurunya kita belum lagi lah orang beres. Ya. Jadi gurunya kalah sama murid. Murid-muridnya lebih kacau. Makanya kasihan UKM itu. Dia ikut kacau dia juga. Gara-gara bergaul sama orang-orang kacau. Aduh ya Allah. Aduh Mister Kacau. Ntar lagi datang sebut-sebut dia nih. Nggak boleh sebut ya Pak. Artinya cara menerapkan sesuai dengan Nabi itu artinya ada ilmunya. Gitu loh, jangan asal baca hadisnya Rasul begini. Itu namanya kaku agamanya.
Wa an Habib bin Syahid qala libnihi wa an Habib bin wa an Habib ibn Syahidi, dari Habib putra Syahid. Qala dia Habib berkata libnihi kepada anaknya. Habib bin Syahid berkata kepada anaknya. Nah ini dia nih. Ishab al-fuqaha wa ta'allam minhum adabahum. Ishab, apa arti ishab? Temani. Al-fuqaha, para ahli agama. Bukan ahli fikih di situ maksudnya. Orang yang ngerti agama, temani, jangan ngaji. Ngerti gak? Saya tahu kiai saya sholawatnya 1 juta kalau menemani kiai. Saya tahu ceramah maulid kudu ketawa mulu karena saya mendampingi kiai. Kata kiai, kalau kamu nanti jadi orang gede, orang ngerti agama, kamu kalau ceramah maulid udah bikin orang tawa baik. Sekali berkibuan Hashim yang hafal tafsir Jalalain, jangankan Quran, Jalalain hafal. Kalau kelapa mau jatuh, dia tahu kenapa kelapa di atas 10, itu nggak 10, 1, 2, 3, 10, jatuh kelapa. Makrifat di kelas tinggi, Mbak. Kiai Fuad Hashim itu. Tapi sekali berbeliau ketika maulidan, tawa-tawa mulu. Kenapa? Ketika saya tanya, kalau maulid itu membimbing orang-orang, minimal dia senang punya Nabi Muhammad SAW. Itu dulu. Kata gitu. Nah, ini kalau seandainya kita nggak berteman sama para ahli agama, nggak paham nih. Katanya yang namanya ketawa-tawa kan Mematikan hati. Dalil juga dong perang dalil. Makanya lihat Gus Bahang ketika ngaji. Gus Bahang kan serius dia. Nanti ketika ketemu murid-muridnya yang memang dia lagi soroban, baru deng, ada tempatnya masing-masing. Kenapa kok paham seperti itu Gus Bahang? Gus Bahang itu dengan siapapun khidmat dia. Mertuanya Kiai Mufasir, Kiai Abdullah Abbas itu dibecahin sama Gus Bahang 2 tahun. Gus Bahang datang ke Buntet nyaru jadi tukang beca. Kiai Abdullah mau ceramah, siap Kiai, saya bawa. Nggak mau dibayar 2 tahun becain Kiai Abdullah Abbas. Pantes jadi orang yang top seperti itu dan tampangnya biasa-biasa saja. Kenapa? Ishab al-fuqaha. Biar nanti paham. Kalau kita punya anak dulu, dia tidak ta'lim itu. Siapa itu? Raja Daulah Bani Abbasiyah, Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid termasuk khalifah itu. Walaupun beliau itu termasuk raja dari Daulah Bani Abbasiyah, tapi dalam silsilah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Harun ar-Rasyid dikatakan khalifah. Kenapa? Karena Harun ar-Rasyid itu satu-satunya raja yang mengambil kepalanya sahabat Husain untuk dipendamkan di badannya. Jadi dia mimpi nggak enak, cucunya Rasulullah kepalanya kan dibikin bola. Kemudian saat ia menjadi sebagai khalifah, karena kepalanya Husain ada di museum, dia ibaratnya dekret presiden lah bahasanya. Ada surat sakti dari raja, kepalanya Husain kuburkan. Setelah penguburan kepalanya Husain, kemudian barulah Harun ar-Rasyid ditemui oleh Rasulullah dalam mimpinya. Makanya kemudian ulama Ahlus Sunnah menyepakati walau dia bukan termasuk kalangan ulama ur-Rasyidin, dia masuk jajaran ulama ur-Rasyidin. Tapi hebatnya dalam kitab Ta'limul Muta'allim dikatakan Harun ar-Rasyid mengirim anaknya ke pesantren bukan untuk belajar sama kiainya. Begitu datang ke pesantren, anaknya samping gurunya lagi wudhu, langsung diomelin tuh anaknya. Saya tidak mengirim kamu ke sini bukan untuk belajar sama kiai, tapi bantu dia untuk berwudhu. Jadi pengennya Harun ar-Rasyid
Ketika kiai mau wudu, dituangin. Kenapa kok harus seperti ini? Karena memang pendapatnya para ulama saat itu, ishab al-fuqaha, temani orang-orang yang ngerti agama, karena nanti ilmunya akan nular dengan sendirinya. Nah, wa ta'allam, nah baru wa ta'allam, dan pelajarilah olehmu minhum, dari mereka. Pelajarilah dari mereka apanya? Adabahum, adab mereka. Ya, kalau sekarang kan nemani kagak, pengennya belajarnya belajar ilmunya, ya salah, belajar akhlaknya. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya ketemukan dalam kitab ini tuh, oh iya gitu ya. Wa inna dzalika, maka sesungguhnya hal itu ahabbu, yaitu aku lebih mencintai, ilayya, pada diriku, min kathirin, dari kebanyakan, minal hadithi, dari hadis. Hafalan hadisnya banyak tidak menjadikan aku bahagia, tidak menjadikan aku cinta kepada diriku. Tapi ketika kau berteman dengan para ulama, kemudian kau belajar adabnya, itu lebih aku cintai dibandingkan hafalan hadismu banyak. Katanya, Masya Allah. Coba sekarang kebalik ya. Kayaknya kan pinter bisa ini, hingga akhirnya tobat semua. Jadi semakin pinter semakin mendeng. Coba. Ini kan lari dari sebuah kenyataan sejarah, ya kan? Tadi saya contohkan Harun al-Rasyid, begitu kan ketika. Makanya dulu masih ingat waktu saya pesantren itu, karena saya kan maksa pesantren itu, tinggal dari rumah, dipanggil pulang sama orang tua atau apa. Kalau mondok jangan niat ngaji, niatnya khidmat sama kiai. Ada kiai yang hebat alfiyahnya, jago alfiyah, Kinasir dulu. Pokoknya kampung saya itu kecamatan, kabupaten, provinsi Jawa Barat. Kalau baca kitabnya depan Kiai Nasir lulus, hebat berarti. Standarnya begitu. Kalau zaman dulu tuh. Jadi saya ikut ngaji. Kata Kiai Nasir, kamu gak usah ngaji, kamu gak bakal bisa, katanya begitu. Kiai, saya udah hafal 700. Waktu itu Kiai masih ngajar 500. Berarti udah lebih dua. Apa kata Kiai? Gak usah, ngapain kamu ngaji? Kalau ketahuan saya baca kitab ngaji kan, rumah di luar rumah itu pada ngaji, begitu gak kelihatan Kiai, ikut manain. Saking banyaknya santrinya itu. Ketahuan nih, misalkan saya ngimpit di pondokan, saya bilang di kitab, ketahuan Kiai, pulang kamu, dua kali dibilangin jangan ngaji, terus kabur tuh. Besok paginya dijemput sama santrinya, Kang Faiz, balik Kiai katanya, dijemput Kiai. Ada apa? Mau diomelin nih, motor gua cuci. Jadi saya tiap pagi, karena Kiai itu ngantor jam 6:30, jam 6 ke rumah Kiai, nyuci motor Kiai, padahal nggak boleh ngaji. Saya baru nyadar sekarang setelah baca kitab-kitab klasik, oh ternyata saya senang dengan nahwu itu cepretan dari Kiai Nasir. Saya dulu kan bahasa Inggrisnya lebih unggul, 2500. Ada teman dulu yang lulus ke Australia itu, didikan saya bahasa Inggrisnya, tapi ujung-ujungnya saya Inggrisnya hilang, yang senang dengan kitabnya. Dari mana ini? Apa guru? Gitu. Saya mondok 2 tahun di Kibuan, nggak ngaji saya. Kalau Kibuan mau ke kamar mandi, kamar mandi, gendong, tiap mau mandi. Hebat. Bekas mandinya Kiai saya minum, kata Abah, kamu kalau habis Kiai mandi, ambil bekas mandinya buat minum kamu, Is. Saya minum tiap kali beliau mandi itu.
termasuk kopokan beliau saya Pintu. Kenapa? Saya niatnya ashab dari ishab al-fuqaha. Gitu. Masya Allah. Ternyata lebih menemani para ahli agama belajar dari adabnya. Ternyata kata Habib Ibnu Syahid, lebih aku cintai dibandingkan hafal banyak hadis, katanya begitu. Kalau sekarang kembali, anak buah bisa hafal ini, hingga akhirnya santri tidak bisa khidmat sama kiainya. Ini yang bahaya. Makanya kalau di Mesir, di Yaman itu ada santri yang dikirim ke Yaman khusus khidmat. Kalau di Jawa itu ada istilah santri ngabdi, gitu loh. Makanya yang paling hebat itu santri menjadi abdi dalam kiai. Kayak kiai yang di Ciwedus Kuningan, sebelum pemandian Linggarjati belok kiri itu ada pondok pesantren Ciwedus. Ternyata itu kiainya membantu beliau, Syekh Hasyim Asy'ari. Mondok, kata Mbah Hasyim, kamu ngurusin kambing aja. 10 tahun nggak ngaji sama sekali, hanya ngomongin kambing. Gitu loh. Begitu 10 tahun dipanggil, kamu pulang sana. Nangis dia, kalau saya belum ngaji. Tapi karena mereka kiainya, udah pulang. Sampai rumah alim dia, buka pesantren besar, sampai sekarang kuburannya itu, sekarang di tempat ziarah, itu pernah terjadi hujan lebat, kuburannya pecah. Sekampung wangi dari kuburannya Mbah Ciwedus itu. Ternyata muridnya Mbah Hasyim Asy'ari yang ngopain wedus, makanya Ciwedus itu artinya air wedus. Wedus itu kambing. Masya Allah. Itu Mustafa aja. Itu termasuk anak cucunya itu. Ya makanya Mustafa walaupun saya tahu lah ilmunya kayak apa, tapi punya pesantren dia. Itu tabarruk dari orang tua. Itu pentingnya tabarruk itu. Walaupun mohon maaf saya paling nggak suka. Saya itu mulai dicuciin mobil sama si abang. Santri saya tidak pernah saya suruh nyuci mobil. Saya nggak mau. Kalau mau tabarruk ke pesantren aja ngajar. Kalau saya gitu prinsipnya. Kenapa? Karena saya bukan kiai, karena saya bukan orang alim. Kata abang pasirnya, Pak Isma bukan kiai, kitai. Ya Allah, luar biasa. Ini karena saya takut nanti khidmat sama saya melanggar berkah. Mendingan khidmat sama kitab kamu yang disampuli maknanya yang bagus, niati dengan tabarruk kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Ya, taruh kitabnya nanti di atas. Nanti ilmu-ilmu beliau dipakai. Makanya nyari berkahnya ke ulama pengarang kitab baik. Bukan yang bacain bisa jadi nggak bisa ngamalin. Kalau beliau udah ngamalin, ini yang saya ajarkan di Al-Azhar Pusat. Ini kitabnya. Guru-guru Al-Azhar Pusat ngaji kitab ini. Ya Allah, luar biasa. Mereka butuh itu. Karena tadi kita kecolongan gitu. Singapura menerapkan ini, kenapa kita tidak? Gitu loh. Wa qala Ruwaim radhiyallahu an, ya bunayya, Masya Allah, luar biasa. Ya bunayya, wahai anakku, ij'al, jadikanlah, ilmaka, ilmumu, milhan, yaitu garam. Jadikanlah ilmumu laksana garam. Wa adabaka, dan jadikanlah adabmu dakikon, yaitu laksana tepung. Adabnya tepung, ilmunya garam. Kira-kira banyakkan tepungnya, banyakkan garamnya. Tuh, sekarang kita kejar ilmunya, baca kita banyak, adabnya ini problem. Artinya untuk menjadikan
keilmuan itu berkah. Ingat-ingat nih kalimatnya Ruwaim radhiyallahu anhu. Wahai anakku, jadikanlah ilmumu laksana garam dan jadikanlah adabmu laksana Tepung. tepung. Jadi ilmu mau pemanis doang. Jadi intinya apa? Ada. Masya Allah. Waqala Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu. Waqala, dan berkata siapa Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu. Nahnu ila qalilin minal adabi. Nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal ilmi. Nahnu bermula kami, ila qalilin pada sedikit, minal adabi dari adab, ahwaju yaitu lebih butuh, minna dari kita, ila kathirin kepada orang yang banyak, minal ilmi dari ilmu. Walau adabnya sedikit, ilmunya banyak, aku lebih butuh dengan orang yang punya adab walaupun dikit. Gitu. Masya Allah. Para habaib itu kalau sudah didik santri, bukan ilmunya dulu, adabnya dulu. Salaman begini, terus semua adab-adabnya. Masya Allah. Ada orang yang banyak. Bagaimanakah kita inisiatif dengan adab ini? Wakila li imamina asy-Syafi'i. Wakila, dan ditanyakan. Kalau kila itu, walaupun katanya kila dikatakan, itu artinya ditanyakan. Wakila, dan ditanyakan li imamina asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, kepada imam kita asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Apa pertanyaannya? Apa kaifa, itu baru Naibul Fa'ilnya di situ. Apa kaifa syahwatuka lil adabi? Kaifa bagaimana? Kaifa bermula bagaimana syahwatuka, yaitu syahwatmu. Itu syahwat, keinginan, hasad. Bagaimana syahwatmu lil adabi kepada adab? Wahai Tuan Syekh, bagaimana keinginanmu untuk adab? Faqala, maka dia Imam Syafi'i menjawab, asma'u bil harfi minhu. Asma'u, aku mendengar, bil harfi dengan satu huruf, minhu dari adab, fatawadda, wadda apa itu? Tawadda tawadda Allahi anha asma'an. Dapat tawadda di situ. Masya Allah. Fatawadda, makan, suka.
Fatawadda maka suka. Apa yang suka? Apa akdoi anggota tubuhku. Annalaha sesungguhnya itu baginya akdo asma'an bermula pendengaran tatana'amu yang apa? Tatana'amu nikmat, yang merasakan nikmat gitu aja, dalam kurung akbo bihi dengan huruf. Masya Allah, mendengarkan adab walau satu huruf katanya bikin anggota badanku makin cinta, seolah-olah mendengarkan si anggota tubuh itu, seolah-olah dia merasa enak mendengarkan adab itu. Insya Allah. Nah, setelah tahu bagaimana caranya, bagaimana sih sebenarnya yang dia Imam Asy-Syafi'i menerangkan masalah adab itu, satu huruf pun badannya terasa nyaman, enak banget. Waqila lahu, waqila dan ditanyakan lahu kepadanya Syafi'i, wa kaifa qalabuka lahu. Masya Allah. Wa kaifa bermula bagaimana, qalabuka yaitu menuntutmu lahu kepada adab. Bagaimana caranya kamu menuntut adab? Qala talabul mar'ati al-mudillati waladaha, yaitu seperti mencarinya atau pencarian seorang perempuan, yaitu seperti pencarian seorang perempuan al-mudillati yang hilang, dalam kurung perempuan hilang apanya? Waladaha anaknya. Walaisa dan tidak ada lahu itu baginya dalam kurung mar'ah wairuhu bermula selainnya walad. Seorang perempuan anaknya hilang, anaknya atu-atunya, kira-kira gimana? Kehilangan adab, nangis tuh. Imam Syafi'i itu cara mencari adab seperti itu. Makanya pantas kalau tadi diterangkan dalam siapa tadi pengertiannya Hasan Basri ya, idza in kana ar-rajulu la yakhruja fi adabi nafsihi as-sinina thumma as-sinin. Bertahun-tahun yang kita puyeng adalah belajar adab, bukan belajar ilmu. Ilmu itu menjadikan kita puyeng, tapi adab menjadikan kita nyaman, enak badan kita, nikmat hati kita. Itu adab tuh. Cerita adab satu huruf saja katanya menjadikan badanku nyaman semuanya. Yang bahaya banyak bicara teori keilmuan, adab yang gak masuk di hatinya, jamaah gak betah. Gitu. Hati-hati kalian yang suka berceramah di depan orang, jangan terlampau banyak menyisipkan materi keilmuan depan orang banyak. Yang paling penting tancapkan adab kepada mereka sehingga hati mereka menjadi nyaman. Gitu. Gitu dan lo. Ih keren banget nih kita ya, Masya Allah. Udahlah, jam 12. Sampai pagi dia ada kesian nanti bininya itu. Aku pengen nenek dia. Yang nengok kok Inggris ya?
Kalau ada unek-unek diskusiin aja nggak apa-apa. Artinya biar apa ya, walaupun kita ngaji kayak gini tapi ada yang nyangkut, oh ini toh, oh ini toh, oh. Karena lihat dari keterangan kitab tadi, kehidupan kita saat ini udah jauh banget, jauh, ya Allah. Iya, makanya tadi saya bilang. Jadi gini, saya ngomong sama santri-santri saya di Cirebon itu, jangan baca buku yang lain selain kitab. Nanti kamu akan menangis untuk membakar buku-bukumu karena ingin masukkan kitab ke hatimu. Jadi ilmu saya kuliah itu bahasanya ingin dipakai dia. Perbentukan luar biasa dengan ilmu yang seperti ini. Karena kita bertahun-tahun sudah bergelut dengan seperti itu, hingga akhirnya yang perih buat saya adalah bagaimana mengamalkan ilmu ini, sedangkan mindset saya sudah ilmu akademik. Makanya tadi bahasanya as-sinin ba'das-sinin, as-sinin summas-sinin. Bertahun-tahun kerjaan kita ternyata beresin apa yang ada di otak kita yang salah. Bagaimana mau beresin hati? Makanya akhirnya frustasinya saya udah ikut buat pikir, itu loh. Itu di antara cara cepat untuk mengembalikan mindset biar benar. Nanti baru dia berasa batinnya baru enak. Nah baru dia akan mengikuti ini dengan ininya. Kalau ini nunduk sama ini udah benar. Gitu. Kenapa? Berarti ilmu nunduk sama adab. Gitu loh. Kalau ilmu dia yang diajari, mohon maaf, ujung-ujungnya kita kasar, ujung-ujungnya kita sombong yang muncul. Tapi walau adabnya sedikit, ya ilmunya nggak punya, yang pasti adab itu sinkron dengan baginda Rasul Muhammad SAW. Makanya ada orang yang dengan pikirnya, ada orang dengan sholawatnya dalam berusaha membongkar fitrah dirinya bahwa dirinya butuh Allah Subhanahu wa taala. Intinya ke arah sana intinya. Kamu masih punya nanti tuh. Nanti lama-lama udah tua. Nanti hampa hidup itu. Kayak saya udah dapat kehampaan itu. Udah bertahun-tahun saya hampa, cari kebenaran itu apa ya Allah terus. Lama-lama ujungnya manusia itu bodoh, yang pintar hanya Allah. Dari situlah melangkah beradab. Mulai Nabi itu luar biasa, tidak pernah Nabi melepas sendal dan memakai sendal berdiri, gak pernah. Mau pakai sendal duduk beliau, lepas sendal duduk lagi, luar biasa. Ketika ditanya kenapa, seburuk-buruknya sendalku dialah kendaraanku mana aku pergi. Giliran dipakai dia butuh, orang dipakai lagi begitu. Iya. Begitu becek hujan, saya sendal gua kemana ini? Nyari juga kan begitu itu. Tidak ada bawahnya. Nabi itu begininya lalu luar biasa Nabi Muhammad itu. Artinya kalau mau butuh dipelihara dong, kan begitu aja. Itu ada betul.